Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya punya botol yang kalau dibuka susah. Kadang-kadang orang bukanya dengan metode alami, metode masa lalu, dengan gigi. Ternyata giginya bisa rampal ini, tetapi juga ini bisa hancur dengan gigi-gigi palsu. Saudara-saudari yang terkasih, digigit itu rasanya tidak enak, kemeranyas seperti anjing saya. Ini sekarang baru saja beranak. Kalau beranak selalu ganas. Untuk angkatan ini sudah menggigit satu orang karena ada orang yang mendekati dia pada saat melahirkan digorong-gorong sehingga langsung digigit karena apa? Merasa membahayakan anaknya. Beberapa saat yang lalu juga anjing pastoran itu menggigit ibu-ibu, 3 orang sekaligus. Maka saya pusing juga dan saya mengunjungi ibu-ibu yang waktu itu saya masih baru di paroki ini. Tetapi anjingnya sebetulnya sudah keterlaluan. Maka kemudian kalau beranak itu masih kecil itu dikandang terus. Dan kasihan kadang teriak-teriak minta keluar karena tidak biasa di kandang. Tetapi nakalnya dan galaknya, ganasnya karena melindungi anaknya tadi. Beranak itu menjadikan ganas. Kemudian ketika sudah besar anaknya tidak seganas kalau baru saja melahirkan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang ibu selalu punya kecenderungan melindungi anaknya, keturunannya, melindungi segala yang dicintai oleh anaknya. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Maria berduka cita. Injil hari ini berbicara tentang Maria yang mengikuti jalan salib Yesus dan sampai di puncak salib Golgota. Ketika Yesus putranya tergantung di salib, kemudian Maria ikut bersama beberapa wanita, yaitu Maria, istri Kleopas dan Salome. Mereka kemudian bersama Yohanes sujud atau paling enggak berdiri di bawah salib Yesus. Lalu begitu Yesus melihat ibunya dan melihat Yohanes, dia masih teringat jasa dan cinta ibunya itu. Langsung mengatakan kepada ibunya, menunjuk Yohanes, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu Maria tinggal bersama dengan Yohanes anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, Maria disebut sebagai ibu kaum orang beriman. Maria mempertahankan seluruh perutusannya karena dia ingin mencintai perutusan Bapa, mencintai Yesus putranya. Banyak hal Maria itu kecewa, tetapi dia selalu ditulis dalam Injil menyimpan dalam hati, merefleksikan, tidak reaktif tetapi reflektif, mencoba bertanya kepada Tuhan, apa maksudnya? Maria berduka cita, simbol ibu atau umat orang beriman, umat beriman yang selalu menanggapi tawaran kasih Tuhan walaupun mengecewakan hasilnya, tetapi dia tidak pernah tidak percaya, tidak pernah mempertanyakan maksud Tuhan atas peristiwa-peristiwa itu. Ketika masih belum menikah, baru bertunangan, dia ditemui malaikat Gabriel. "Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang penyelamat, Raja besar keturunan Daud." Ternyata Yesus putranya yang dikatakan Raja besar sekarang tergantung di salib, dihukum mati oleh pemerintah yang dengan cara
paling hina, yaitu disalib, dan kemudian nanti dibangkitkan. Maka Maria tentu sedih. Matinya Yesus pun tidak hanya mati muda pada usia 33 tahun. Matinya adalah mati ketika dia dihukum dengan paling hina, paling rendah, dan yaitu salib. Maka saudara-saudari yang terkasih, Maria tidak bertanya. Maria mencoba menyimpan dalam hati peristiwa-peristiwa dalam sejarah hidupnya, dalam sejarah hidup bersama Yesus putranya yang diramalkan akan menjadi raja besar, menjadikan penuh kepedihan, penuh duka cita. Maka Yesus kemudian meneguhkan Maria, itulah anakmu. Dan Maria ingat, senantiasa penuh dengan iman, faithfulness, karena dia juga ketika para murid ketakutan menemani para murid. Ketika ada peristiwa Pentakosta menemani para murid untuk menerima Roh Kudus. Ketika Yesus terangkat ke surga menemani para murid. Ketika penampakan pertama kali dan para muridnya heboh, ragu-ragu, tidak percaya bahwa Yesus bangkit, dia pun menemani para muridnya. Dalam kondisi apapun, baik itu yang menyedihkan, mengecewakan, maupun menggembirakan, Maria tidak pernah protes. Selalu setia, selalu menunjukkan bahwa Allah sebagai pegangan hidupnya. Sudahkah kita beriman seperti Maria berduka cita ini, yang penuh dengan mungkin beban hidup, masalah-masalah hidup, tetapi tidak pernah putus asa, kehilangan pengharapan, selalu bersyukur dan selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan di dalam doa-doa, tindakan dan perkataan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.